menguatkan tekad untuk menang. Setiap langkah dan gerakan menuju kejayaan. Gelorakan semangat, rasakan tensi kompetisi tertinggi dalam berita olahraga terkini Kompas Sport dan tayangan liga kompetisi bergengsi Eredivisie pada hari dan jam berikut. Live di Kompas TV. Sekolah rakyat dihidupkan kembali demi pemerataan pendidikan siswa tak mampu dengan target beroperasi pada Juli 2025. Namun polemik terjadi saat SLB Negeri A, Pajajaran Bandung jadi perbincangan publik usai direlokasi untuk pembangunan sekolah rakyat. Lalu mampukah pemerintah mewujudkan target operasi sekolah rakyat di tengah polemik yang terjadi? Ada kendala nggak sejauh ini untuk adaptasi? Adaptasinya tuh susahnya kayak tadi sih buat ke toilet gitu kan harus diadaptasiin lagi. Ada satu hal yang saya soroti, tidak ada guiding block ya Pak ya? Betul. Jadi memang karena di sini peruntukannya untuk tunarungu sehingga aksesibilitasnya jauh berbeda seperti jalur pemandu atau guiding block atau juga handrail untuk trailing anak-anak tunanetra itu pun tidak ada di sini. Kami sudah putuskan untuk membangun tahun ini 200 sekolah rakyat berasrama. Dengan ini kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Saudara, saya berada di Jalan Pajajaran Kota Bandung, Jawa Barat. Saya akan mengikuti secara langsung, saudara, kegiatan belajar mengajar dari murid Sekolah Luar Biasa Negeri A, Pajajaran Bandung, usai polemik terkait dengan renovasi salah satu gedung sekolah ini demi sekolah rakyat. Murid-murid kita yang ada di SLBNA ini kan tengah memasuki masa ujian. Dan ternyata ini harus dibongkar. Urgensinya memang sebesar itu. Nah, aku mau husnuzon aja ya. Kenapa mesti dari sekarang? Supaya ketika mulai tahun ajaran baru, para penerima manfaat sekolah rakyat udah langsung masuk ke kelas yang baru. Pemerintah inginnya instan, sehingga hasilnya bisa dilihat. Gitu. Dari titik situ, saya katakan itu justru jebakan kegagalannya di situ. Apa pertimbangan dari Kementerian Sosial untuk meletakkan sekolah rakyat di bangunan yang sedang digunakan oleh SLBNA Pajajaran? Yang pertama, kita ingin memuliakan semuanya. Nah, tapi dalam rangka adanya sekolah rakyat ini, kita perlu melakukan renovasi. Apakah Menteri Sosial berani menjamin bahwa murid-murid kita tidak akan pernah tersingkirkan dari rumah? Saya Nipun Bahagia. Saya menelusuri, mencari bukti. Saudara, Anda bisa menyaksikan selengkapnya pada program Dipo Investigasi setiap hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Kita ke informasi peristiwa di Jakarta, saudara. Truk bermuatan bahan bangunan menabrak beton pembatas jalur bus Transjakarta di ruas Jalan S. Parman, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin dini hari setelah menghindari sepeda motor yang menyalip. Usai menabrak, saudara, kondisi truk ringsek di bagian belakang hingga muatan truk berhamburan ke jalan. Kecelakaan terjadi setelah pengemudi truk mencoba menghindari sepeda motor yang menyalip saat melaju dari arah Selipi menuju Pancoran. Truk yang kehilangan kendali kemudian menabrak beton pembatas bus Transjakarta hingga akhirnya ringsek dan muatan truk berhamburan ke jalan. Saudara, lahan seluas 12 hektar di Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten yang sebelumnya dikuasai Ormas, kini sudah diambil alih oleh BMKG. Beginilah suasana lahan pasca dirobohkannya posko Ormas oleh Polda Metro Jaya. Posko keamanan BMKG mulai didirikan, begitupun sejumlah security yang sudah mulai berjaga di lahan yang akan dibangun gedung arsip BMKG.
Informasi terkini penanganan lahan BMKG yang sempat dikuasai Ormas, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Eril Wiranata dan juru kamera Yanwar Ruslim di Polda Metro Jaya. Eril, selamat pagi. Sejauh ini, bagaimana situasi lahan BMKG di kawasan Tangerang Selatan, Banten? Apakah sudah kembali beroperasi atau seperti apa? Pagi Nanda, memang benar sekali bahwa yang kami dapatkan informasinya bahwa lahan yang berada di Pondok Betung, Tangerang Selatan tersebut saat ini sudah diambil alih oleh BMKG yang dimana sudah dijaga ketat oleh security ataupun petugas keamanan yang berada di lokasi. Dan sebelumnya memang dari Polda Metro Jaya telah menangkap sebanyak 17 orang yang terlibat atas pendudukan lahan BMKG di Pondok Betung tersebut, yang dimana diantaranya 11 orang merupakan ormas dan 6 diantaranya merupakan pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Dan selain itu juga dari polisi telah menyita barang bukti yang dimana adalah salah satunya adalah atribut ormas, kemudian juga ada rekapan karcis parkir, dan yang terakhir adalah transfer bukti dari pembayaran. Karena memang dari oknum ormas tersebut melakukan pendudukan lahan secara ilegal yang dimana lahan tersebut memang bukan miliknya dan mereka menyewakan kepada pihak ketiga yang dimana salah satunya adalah pedagang makanan yang mengaku bahwa mereka telah membayar setiap bulannya sebesar 3,5 juta rupiah yang sudah dilakukan sejak bulan Januari lalu. Dan selain itu juga adalah salah satunya adalah pedagang kurban yang mengaku sudah membayarkan sebesar 22 juta rupiah kepada ormas tersebut. Dan mereka mengatakan bahwa mereka memang tidak mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik BMKG. Dan selain itu juga memang dari Polda Metro Jaya mengatakan hingga saat ini masih dalam tahap penyelidikan untuk dikembangkan kasus tersebut. Dan selain itu juga memang masih saat ini dari Polda Metro Jaya telah memberikan kepada dari tim penyidik dari Subdit Harda di Reskrimum Polda Metro Jaya. Dan nantinya memang diperkirakan pada hari ini kami mendapatkan informasinya akan ada rilis, namun memang kita masih menunggukan terkait dengan kebenaran hal tersebut. Dan selain itu juga nantinya dari polisi akan mengembangkan terkait dengan peran, kemudian juga latar belakang serta modus yang dilakukan oleh ormas tersebut. Nanda. Ini yang kita tunggu apa motifnya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Eril Wiranata melaporkan dari Polda Metro Jaya.